Jadi takdir itu ada di dalam ilmu Allah. Ilmu Allah itu wajib hukumnya tidak terbatas, baik oleh perbatasan kemarin, hari ini maupun besok. Nah, takdir dalam ilmu Allah ini tidak diberitahukan maupun bukan menjadi konsumsi makhluk. Si makhluk tidak berhak atas pengetahuannya tentang takdir Allah ini. Jadi tidak bisa kita memaksa diri untuk merampas maupun merebut perbatasan yang sudah ditetapkan sebagai ilmu kita. Kita tidak bisa untuk menerobos, menerjang semau kita sendiri, terus menilai hal-hal yang negatif mengenai takdir Allah ini. Nah, kita harus menyadari bahwa takdir ini adalah sesuatu yang wajib hukumnya di dalam ilmu Allah. Kita hanya tahu yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi. Kalau Allah tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari, baik apa yang terjadi pada diri kita maupun seluruh makhluk ini, tentu dipertanyakan pengetahuannya Allah. Nah, terus yang jadi masalah adalah ketika takdir Allah ini, pengetahuan Allah ini dipertanyakan keuntungannya bagi kita. Apa untungnya kita? Nah, apa untungku? Kita kurang memadai untuk memahami bahwa Allah itu memilih makhluk bukan hanya kita. Allah itu memiliki makhluk bukan hanya diriku, tetapi banyak makhluk di alam semesta ini yang juga bergantung terhadap kehebatan dan kekuasaan Allah, dan bergantung juga rizkinya di tangan Allah. Kita anggap takdir itu tidak ada, dan kita kadang-kala memberontak terhadap ketentuan Allah ini karena takdir itu merugikan kita, atau kita ya pura-puranya kita mengatakan merugikan orang lain juga gitu ya. Padahal kita lebih ke egosentris, di mana suatu hal itu kebanyakan diukur dari keuntungan, kepentingan, dan kesenangan kita sendiri. Takdir yang begitu hebat itu, begitu luas jangkauannya, diberikan kepada seluruh makhluk, kita tidak memperhatikan itu. Apalagi dalam kejadian sehari-hari kita seringkali terbiasa mengukur kebaikan takdir Allah ini dengan ruang ukuran kesenangan kita. Kalau menyenangkan, kita katakan ini Allah baik dengan kita. Kalau tidak menyenangkan nasibnya, kita katakan Allah tidak baik. Bahkan yang lebih parah, Allah diabaikan. Atau juga kebalikannya, ketika lagi susah, kita itu sangat baik kepada Allah. Ketika senang, kita lupa dengan Allah.
Jadi yang menjadi masalah akan takdir ini adalah ketika diukur dengan pengetahuan kita, dan ini tidak mungkin bisa menyelesaikan pemahaman takdir Allah ini jika semuanya diukur dengan parameter pengetahuan kita, karena pengetahuan kita itu terbatas. Pengetahuan Allah unlimited, tidak terbatas. Jadi akan tidak konsisten Allah dengan ilmunya sendiri seandainya dia nggak tahu kejadian besok hari. Allah nggak tahu bagaimana nasib kita setelah kita mati. Ini akan menjadi kontradiksi dengan pengetahuan yang mutlak milik Allah. Ditanya Allah bagaimana nasib si dia di akhirat, saya nggak tahu itu, di luar pengetahuan saya itu, saya nggak tahu. Coba tanya ke sana, ini kan nggak benar. Artinya Allah tergugat oleh keterbatasan pengetahuannya tentang takdir makhluknya sendiri. Wong dia buat sendiri kok, masa dia nggak tahu? Ini kontradiksi. Jadi tidak konstan, tidak stabil, dan nanti justru membuat kacau alam ini itu loh. Membuat kacau alam ini karena semuanya akan menjadi bertanya-tanya. Terus bagaimana nasib saya di akhirat? Nah, kalau Allah mentakdirkan kan jelas nasib si A, si B, si C jelas, dan di akhirat itu apakah di surga, di neraka, atau di mana lah itu jelas. Jadi ini pasti, dan kepastian itulah yang dibutuhkan makhluk. Karena kalau nggak pasti, seperti juga kondisi alam ini tidak pasti, itu akan mengacaukan sistem tata kelola alam semesta ini. Juga seperti hari kiamat itu pasti tidak, ya pasti terjadi dan pasti harinya. Kalau tidak pasti, alam semesta ini akan bingung gitu loh, di mana ini tempat kita bergantung kalau nggak pasti seperti ini. Jadi kepastian itu maksudnya kepastian dalam ilmu Allah. Allah yang pasti tahu, Allah yang pasti sudah membuat semacam program kejadian di alam semesta ini. Kita untuk hari kiamat kita bahas di tema lain waktu. Nah, kembali ke takdir. Takdir itu adalah pengetahuan Allah. Seperti pada waktu Allah hendak menciptakan Adam, itu sebelum Adam diciptakan, Allah sudah memberitahukan ke para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk bernama Adam sebagai khalifah di muka bumi. Yang tahu siapa? Allah, malaikat, kemudian di situ calon iblis ya. Kita katakan sekarang belum jadi iblis. Nah, ketika Adam diciptakan, Adam tidak tahu kalau sebelumnya sudah ada rapat atau semacam briefing atau semacam informasi dasar ke malaikat bahwa di dia Adam itu akan diciptakan. Itu nggak tahu Adamnya, dan Adam tidak tahu kalau dirinya hendak dikirim ke bumi. Tidak tahu, pengetahuannya terbatas tentang keadaan dirinya sendiri. Jadi yang dia tahu apa? Yang dia tahu adalah yang diberitahu oleh Allah kepadanya. Nah, ya urusannya Adam apa? Melaksanakan perintah Allah. Urusannya kita apa? Melaksanakan perintah Allah. Tidak diperintahkan kepada kita untuk tahu di hari besok. Jadi Allah tidak memerintahkan kita tolong tahu kejadian besok hari, tidak diperintahkan. Nggak ada perintah Bapak, tolong hai orang-orang yang beriman cari tahu besok kamu di mana, neraka atau surga. Tidak tahu, tidak ada perintah seperti itu. Hai orang-orang yang beriman, tolong kamu cari tahu besok kamu akan bagaimana nasib kamu.
Tidak ada yang diberitahu begitu, tidak ada perintah seperti itu. Maka perintah Allah itu adalah beramal baiklah sebagai bekal dan sebagai bahan kita untuk hidup di hari besok. Kan jelas. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kan sudah ada titiknya jelas. Takdir Allah dipetakan, itu pengetahuan Allah. Takdir Allah kepada makhluknya itu pengetahuan Allah. Jangan hanya diukur dari kesenangan kita, jangan hanya diukur dari kesenangan teman-teman kita, kesenangan makhluk, jangan begitu. Karena takdir Allah itu tidak hanya untuk kita. Rizki itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh makhluk. Dan karena keterbatasan makhluk itu, terus jangan sampai kita itu terus tidak memperhatikan akan adanya ilmu Allah tentang takdir ini. Takdir tidak akan bisa dihapus. Saya katakan, dapat dikatakan takdir tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah itu adalah ikhtiar kita sendiri. Lah, bagaimana takdirnya tidak tahu? Misalkan kita punya barang bernama motor, takdirnya besok hilang nggak ini? Kita nggak tahu kan, apa hilang apa tidak. Nah, hilang atau tidak itu ketika akan terjadi besok, menurut kita itu adalah milik Allah pengetahuannya, bukan milik kita. Maka ikhtiarnya kita bagaimana? Menjaga itu, batas kita seperti itu, menjaga, berikhtiar supaya tidak hilang. Itulah tugas kita. Tugas kita itu bukan untuk nggak tahu besok motor kita hilang atau tidak. Tugas kita bukan untuk tahu besok kita keterak atau tidak, itu tidak tahu. Baik, sudah subuh ya, kita pause dulu.